aplikasi jaga kendali atau JARI pada prinsipnya terdiri atas 3 fitur utama. Yang pertama yaitu berkaitan dengan publikasi informasi layanan dan publikasi data terkini. Kemudian fitur yang kedua yaitu soal saluran pengaduan. Dan fitur yang ketiga yaitu mekanisme antrian. Nah, untuk fitur yang pertama berkaitan dengan informasi layanan, sebagaimana pada fitur di Dukcapil, kecamatan, kelurahan. Nah, di dalamnya berisi jenis-jenis layanan dan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin berurusan dengan layanan tersebut. Kemudian publikasi data yang sifatnya real time, yaitu pada fitur berita, cek blanko, dan publikasi. Nah, di fitur blanko berisi bahwa stok blanko pada hari itu akan diketahui lewat fitur blanko, cek blanko. Nah, kemudian fitur publikasi adalah seluruh aktivitas hari ini yang dikerjakan oleh Dukcapil, kecamatan, dan kelurahan akan terpublish di situ. Dan khusus untuk fitur berita, di dalamnya berisi berita-berita yang rilis update, termasuk pencetakan KTP pada hari yang bersangkutan. Nah, di situ akan dirilis nama-nama pemilik KTP yang sudah tercetak, itu di fitur berita. Nah, kemudian fitur yang kedua berkaitan dengan ada tambah satu lagi, yaitu update data. Update data ini salah satu layanan yang diberikan oleh Dukcapil bagi masyarakat atau pengguna layanan yang ingin mengupdate data NIK dan termasuk pula kartu keluarga. Jadi dia cukup masuk update data, kemudian terlebih dahulu mendaftar dan login, lalu mengirimkan nomor NIK dan foto atau dokumen kartu keluarga. Nanti oleh pihak Dukcapil dia akan melakukan proses dalam jangka waktu 1x24 jam, data di mas itu akan terupdate. Nah, kemudian fitur yang kedua berkaitan dengan saluran pengaduan. Saluran pengaduan ini isinya adalah sebagai alat kontrol bagi petugas layanan. Jadi masyarakat ketika menerima suatu layanan yang tidak sesuai, dia berhak untuk mengadukan. Ya, tinggal menyebutkan kronologi seperti apa. Nah, namun ini juga terlebih dahulu dia harus mendaftar dan login. Lalu kemudian jika dia tidak mau melalui aduan, bisa juga melalui langsung kontak atau kontak jari. Jadi di kontak jari itu di situ dia bisa menghubungi jari inspektorat atau jari di Dukcapil dan jari kecamatan kelurahan. Jadi kecamatan ini isinya adalah nomor telepon para camat, dan di jari kelurahan adalah nomor telepon yang bisa dihubungi oleh para lurah, 65 lurah se-Kota Kendari. Nah, kemudian yang paling penting adalah menu antrian. Menu antrian ini digunakan bagi masyarakat yang ingin berhubungan langsung dengan Dukcapil, dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi, kemudian mendaftar dan login, lalu mengambil antrian. Nah, ditampilkan di situ antrian dibuka mulai pukul 04.00 dan 1 jam sebelum kantor tutup atau sekitar pukul 14.00. Nah, di situ akan tampil antrian yang dilayani saat ini. Jadi masyarakat bisa mengetahui ketika nomor antriannya di nomor berapa, dia bisa mengantisipasi pada saat kapan dia harus ke Capil. Nah, prinsip dasar aplikasi ini adalah kita ingin membuat sederhana. Jadi bagi masyarakat yang punya platform Android dapat melakukan download atau install melalui Play Store. Nah, selain itu, jika selain berbasis Android, misalnya iOS ataupun misalnya berbasis ini, kita bisa melalui web atau website, cukup ketik jari.kendarikota.go.id yang tampilannya sama seperti tampilan menggunakan platform Android. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, tampilannya pun sama, mekanismenya pun sama seperti itu. Nah, menu antrian ini kenapa kami mengkhususkan, karena melalui mekanisme antrian ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak akses yang sama terhadap layanan. Jadi tidak membedakan lagi siapapun orang punya hak yang sama dan dia mengikuti antrian yang diambil. Jadi sesuai dengan nomor antrian, itu yang pertama, nomor pertama yang kemudian menerima layanan.
Nah, kemudian fitur-fitur yang aduan maupun publikasi prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas, baik transparansi oleh petugas layanan maupun bagi masyarakat sendiri. Jadi masyarakat dia bisa mengadukan dan kemudian dia bisa tahu, misalnya sebelum berurusan dia bisa mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Nah, sekedar itu gambaran aplikasi. Oh ya, satu lagi bahwa mendownload aplikasi ini, beberapa fitur itu tanpa melakukan pendaftaran dan login sudah bisa mengakses, kecuali untuk update data, aduan, dan ambil antrian. 3 fitur itu harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran menggunakan nick dan akan diberikan username dan password. Nah, supaya tidak sembarang orang mengakses 3 layanan tersebut. Nah, selain itu, siapapun yang sudah mendownload aplikasi bisa mengakses tanpa melakukan pendaftaran maupun login. Nah, demikian penjelasan singkat tentang penggunaan aplikasi Jari Jaga Kendari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.